Bayangkan, di sebuah malam yang hening, ketika tubuh sudah terbaring di pembaringan, pikiran masih saja dipenuhi oleh satu sosok. Bahkan, saat mata terpejam, bayangan dirinya justru semakin nyata, hadir dalam mimpi tanpa pernah kita minta. Pertanyaannya, apakah semua itu hanya kebetulan? Atau sebenarnya ada isyarat besar dari Allah yang sedang ingin disampaikan kepada kita? Saudaraku, pernahkah engkau merasa seakan hatimu tidak bisa lepas dari memikirkan seseorang? Nama itu datang berulang kali dalam pikiranmu, bahkan tanpa disengaja. Di jalan, di waktu bekerja, di sela-sela ibadah, hingga dalam doa, wajahnya kerap terlintas. Lalu saat tidur, tiba-tiba ia hadir kembali dalam mimpi, seolah Allah sengaja menyingkap tabir goib untuk menunjukkan sesuatu. Ingatlah, tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang terjadi tanpa izin Allah. Setiap lintasan hati, setiap pertemuan, setiap kerinduan, hingga mimpi yang terlukis, semua bisa saja merupakan bagian dari rencananya. Karena itu, saat engkau terus-menerus mengingat seseorang, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa itu sekadar perasaan biasa. Bisa jadi, itu adalah bagian dari petunjuk Allah yang ingin membimbing langkahmu ke arah yang benar. Namun, hati-hati. Petunjuk dari Allah tidak selalu mudah dimengerti. Ada kalanya kita salah menafsirkan, sehingga justru terjerumus ke dalam jebakan hawa nafsu. Maka dari itu, penting bagi kita untuk belajar mengenali tanda-tanda yang sesungguhnya datang dari Allah, bukan hanya dari angan-angan hati kita sendiri. Dalam perjalanan spiritual banyak orang, ada kisah nyata yang menggambarkan bagaimana Allah menguji dengan perasaan rindu, dengan bayangan seseorang yang tak pernah hilang, bahkan dengan mimpi yang berulang-ulang. Dan ternyata, di balik semua itu ada hikmah besar yang jarang kita sadari. Di video ini, kita akan bersama-sama menyelami tanda-tanda yang sering Allah berikan ketika seseorang selalu hadir dalam pikiran dan mimpi kita. Bukan sekadar cerita, tetapi renungan mendalam agar hati kita semakin yakin bahwa Allah selalu hadir memberi petunjuk walau dengan cara yang sangat halus. Apakah benar itu tanda jodoh? Atau justru sebuah ujian hati? Apakah itu panggilan agar kita lebih mendekat kepadanya? Atau hanya sekadar lintasan syaitan yang ingin menyesatkan kita? Semua akan kita bahas satu demi satu, hingga kita menemukan jawaban yang menenangkan jiwa. Maka, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena bisa jadi jawaban atas kegelisahanmu selama ini akan terungkap di sini. Bisa jadi, Allah sedang ingin berbicara padamu melalui pesan yang akan tersampaikan di setiap kalimatnya. Bersiaplah, karena perjalanan batin ini akan membuka sesuatu yang selama ini mungkin engkau cari-cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita duduk sejenak dengan hati yang tenang. Karena apa yang akan kita renungkan kali ini bukanlah sesuatu yang ringan. Kita akan berbicara tentang tanda-tanda dari Allah, sesuatu yang bisa mengguncang hati, menuntun jalan, bahkan mengubah arah hidup seseorang. Saya ingin terlebih dahulu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Anda semua yang selalu setia mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah energi besar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah yang insya Allah bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Maka, sebelum kita lanjutkan, saya punya sebuah permintaan kecil. Cobalah tuliskan di kolom komentar Anda berasal dari kota mana. Dengan begitu, kita bisa merasakan betapa luasnya jalinan ukhuwah yang Allah hadirkan di sini. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari negeri-negeri jauh, kita dipersatukan dalam satu ikatan, iman kepada Allah. Dan semoga dengan menuliskan kota asal, kita bisa sama-sama merasa dekat meskipun jarak memisahkan. Saudaraku, setiap orang pasti pernah mengalami fase di mana pikirannya terus dihantui oleh satu nama. Bahkan ketika mencoba melupakan, nama itu kembali hadir dengan caranya sendiri.
Kadang muncul saat kita sendirian, kadang ketika berdoa, bahkan dalam mimpi yang tak pernah kita rencanakan. Dan hati pun bertanya-tanya, apakah ini pertanda dari Allah? Tidak semua lintasan hati berasal dari diri kita. Dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan bahwa hati manusia adalah tempat berputarnya bisikan. Ada bisikan dari Allah yang menguatkan iman, ada pula bisikan syaitan yang menjerumuskan. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenali sumber dari setiap lintasan hati. Jika nama seseorang datang berulang kali dalam pikiran kita, bisa jadi itu tanda. Namun tanda itu harus diiringi dengan ketenangan, bukan kegelisahan. Allah tidak pernah menuntun kita ke arah yang membuat hati resah tanpa alasan. Justru, jika itu benar dari Allah, hati akan merasa damai meski jalannya tidak mudah. Begitu juga dengan mimpi. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mimpi itu ada 3 macam. 1. Mimpi yang datang dari Allah sebagai kabar gembira atau peringatan. 2. Mimpi dari syaitan yang hanya menakut-nakuti atau menjerumuskan. Dan 3. Mimpi dari diri sendiri, hasil dari pikiran atau perasaan yang terbawa hingga tidur. Maka, ketika seseorang selalu hadir dalam mimpi kita, jangan langsung menyimpulkan bahwa itu pasti petunjuk jodoh. Bisa jadi itu hanya refleksi dari pikiran kita yang terlalu sering memikirkannya. Namun, jika mimpi itu hadir dengan ketenangan, berulang tanpa menimbulkan rasa cemas, bisa jadi itu salah satu cara Allah menyingkap rahasianya. Saudaraku, perjalanan kita kali ini akan terbagi dalam beberapa bagian. Kita akan melihat satu persatu tanda-tanda yang sering Allah hadirkan ketika seseorang begitu melekat dalam hati dan mimpi kita. Setiap tanda bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi, hingga akhirnya kita bisa memahami maksud besar dari Allah. Karena itu, saya mengajak Anda untuk menyimak dengan hati yang jernih, bukan sekadar dengan telinga. Siapa tahu, salah satu tanda yang akan kita bahas adalah jawaban atas pertanyaan besar yang selama ini Anda simpan. Mari kita masuk pada bagian pertama, di mana kita akan membicarakan bagaimana sebuah lintasan hati yang terus berulang bisa menjadi bagian dari cara Allah menegur atau memberi petunjuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah engkau merasa bahwa pikiranmu selalu kembali pada satu orang meskipun engkau sudah berusaha mengalihkannya? Bahkan ketika sibuk bekerja, belajar, atau beribadah, tiba-tiba nama itu muncul begitu saja tanpa engkau undang. Itulah yang disebut lintasan hati yang berulang. Dalam bahasa Arab, istilahnya adalah khotir, yaitu sesuatu yang tiba-tiba hadir di dalam hati, entah berupa ingatan, perasaan, atau keinginan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa hati manusia akan selalu menjadi tempat lalu lalangnya bisikan, baik dari malaikat maupun dari syaitan. Namun jika bisikan itu membuatmu semakin dekat kepada Allah, maka bisa jadi itu datang sebagai bagian dari petunjuk. Perlu kita pahami, Allah memiliki cara yang sangat halus untuk berbicara kepada hambanya. Tidak selalu dengan suara yang jelas, tidak pula dengan tanda yang gamblang. Kadang Allah hanya menggerakkan hati kita untuk terus teringat pada sesuatu atau seseorang, agar kita merenung, mencari jawaban, dan akhirnya mendekat kepadanya. Misalnya, ada seseorang yang terus memikirkan seorang teman lama. Ia merasa aneh, karena sudah lama tidak berjumpa, tapi namanya selalu muncul. Hingga suatu ketika, ia mencari kabar tentang temannya itu, dan ternyata temannya sedang sakit parah serta membutuhkan bantuan. Dari sini kita belajar bahwa lintasan hati bisa menjadi cara Allah untuk mendorong kita melakukan kebaikan yang sebelumnya tidak terfikirkan. Namun ada pula kondisi lain. Kadang lintasan hati itu datang bukan untuk mempertemukan, tetapi untuk menguji. Allah ingin melihat sejauh mana kita bisa menjaga hati agar tidak larut dalam angan-angan. Sebab bila lintasan itu membuat kita lalai, justru bisa jadi itu adalah jebakan syaitan. Maka kita harus pandai membedakan, apakah lintasan itu menenangkan hati atau justru menimbulkan resah dan gelisah.
Tanda pertama bahwa lintasan itu berasal dari Allah adalah ketenangan. Jika setiap kali nama itu hadir, engkau justru terdorong untuk berdoa, untuk lebih mendekat kepada Allah, dan merasa damai, maka besar kemungkinan itu datang sebagai bagian dari petunjuk. Tapi bila sebaliknya, engkau justru merasa tidak tenang, hatimu penuh kegelisahan, hingga mengganggu ibadah, maka engkau harus berhati-hati. Bisa jadi itu hanyalah permainan nafsu atau godaan syaitan. Saudaraku, disinilah letak pentingnya muhasabah. Saat seseorang terus terlintas dalam pikiran, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Sebaiknya tanyakan pada dirimu, apakah hadirnya nama itu membuatku lebih banyak mengingat Allah? Apakah aku terdorong untuk berbuat baik karena teringat Dia? Ataukah justru aku semakin jauh dari Allah karena pikiranku terikat padanya? Dengan cara ini, kita akan lebih mudah menilai dari mana asal lintasan hati itu. Ada sebuah kisah nyata yang bisa menjadi pelajaran. Seorang pemuda selalu teringat sahabat lamanya, padahal mereka sudah lama tidak berkomunikasi. Awalnya ia merasa heran mengapa wajah itu selalu hadir dalam pikirannya. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk menghubungi sahabatnya. Betapa terkejutnya ia, karena ternyata sahabatnya sedang berada dalam kesulitan besar dan doa serta bantuannya datang di waktu yang tepat. Saat itu, pemuda tersebut menyadari bahwa Allah sengaja menggerakkan hatinya untuk menolong. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua lintasan hati adalah sia-sia. Bisa jadi Allah sedang menitipkan sebuah amanah, sebuah doa, atau bahkan sebuah langkah nyata yang harus kita lakukan. Maka tanda pertama dari Allah adalah ketika lintasan hati terus berulang dan tidak pernah hilang meski kita mencoba melupakannya. Itu bukan sekedar kebetulan. Itu bisa jadi cara Allah memanggil kita untuk memperhatikan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar perasaan. Saudaraku, jangan pernah meremehkan apa yang Allah tanamkan di hatimu, karena hati adalah ladang yang penuh rahasia. Dan dari situlah Allah sering menumbuhkan binih-binih petunjuk bagi mereka yang mau mendengar. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana kita akan membahas tanda kedua dari Allah, yaitu mimpi yang berulang tentang seseorang dan bagaimana kita bisa membedakan apakah mimpi itu datang dari Allah atau sekedar bunga tidur. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah tadi kita membahas tentang lintasan hati yang berulang, kini kita masuk pada tanda berikutnya, mimpi yang berulang tentang seseorang. Mimpi adalah salah satu misteri kehidupan yang Allah ciptakan sebagai bagian dari perjalanan ruh manusia. Dalam tidur, ruh kita seakan melakukan perjalanan singkat ke alam yang tidak bisa dijangkau dengan logika biasa. Karena itu, tidak mengherankan jika mimpi sering menjadi sarana bagi Allah untuk memberi pesan, peringatan, atau kabar gembira kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang benar adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa mimpi bukanlah sesuatu yang harus dianggap sepele. Ada mimpi yang benar-benar datang dari Allah, membawa pesan atau isyarat, meskipun tidak semua mimpi bisa ditafsirkan dengan makna yang jelas. Saudaraku, bagaimana kita bisa membedakan mimpi yang datang dari Allah dengan mimpi yang hanya bunga tidur? Pertama, mimpi yang datang dari Allah biasanya menghadirkan ketenangan hati. Meski sederhana, meski singkat, mimpi itu meninggalkan rasa damai dan tidak menimbulkan kegelisahan. Kadang kita bahkan merasa yakin bahwa mimpi itu bukan sekedar kebetulan, melainkan pesan yang perlu direnungkan. Kedua, mimpi dari Allah seringkali berulang. Tidak hanya sekali, tetapi 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran ketika menceritakan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang berulang dan penuh makna. Dari kisah itu kita belajar bahwa jika Allah ingin menyampaikan sesuatu, Dia bisa menegaskan dengan cara mengulanginya. Ketiga, mimpi dari Allah tidak pernah bertentangan dengan syariat. Mimpi itu tidak akan mendorong kita kepada kemaksiatan atau sesuatu yang dilarang. Justru sebaliknya, mimpi itu bisa menjadi motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita renungkan contoh berikut.
Ada seseorang yang selalu bermimpi tentang temannya yang lama tidak ia temui. Awalnya, ia mengira itu hanya kebetulan. Namun setelah mimpi itu hadir berulang kali, ia pun memberanikan diri untuk mencari kabar. Ternyata, temannya itu sedang berada dalam masalah besar dan membutuhkan pertolongan. Disitulah ia menyadari bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Allah agar ia menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Ada pula kisah seorang wanita yang berulang kali bermimpi tentang seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia merasa heran karena mimpi itu sangat nyata dan penuh ketenangan. Hingga bertahun kemudian, ia dipertemukan dengan seseorang yang wajahnya sama persis dengan yang hadir dalam mimpinya. Dan ternyata, orang itulah yang menjadi pasangan hidupnya. Saudaraku, kisah-kisah ini bukan sekedar dongeng. Banyak orang telah mengalaminya dan mereka baru memahami makna mimpi itu setelah Allah menyingkapkan takdirnya. Namun, penting untuk diingat. Tidak semua mimpi tentang seseorang adalah pertanda jodoh. Bisa jadi mimpi itu adalah panggilan untuk mendoakan, untuk mengingatkan, atau sekedar refleksi dari pikiran kita sendiri. Karena itu, jangan sampai kita salah menafsirkan. Jika engkau bermimpi tentang seseorang berulang kali, cobalah lakukan 3 hal. Pertama, periksa hati, apakah setelah mimpi itu engkau merasa damai atau justru gelisah. Kedua, berdoa kepada Allah, mintalah petunjuk agar Allah meningkap makna mimpi itu dengan cara yang terbaik. Ketiga, jangan terburu-buru menyimpulkan, karena jika benar itu petunjuk dari Allah, maka Dia akan mempermudah jalanmu. Saudaraku, mimpi yang berulang tentang seseorang bisa menjadi tanda kedua dari Allah. Namun selalu ingatlah bahwa mimpi hanyalah sebagian kecil dari cara Allah berkomunikasi. Jangan sampai kita terlalu larut dalam mimpi hingga melupakan kenyataan. Yang terpenting adalah bagaimana mimpi itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, bukan sebaliknya. Mari kita teruskan perjalanan ini. Setelah membahas lintasan hati dan mimpi yang berulang, kini kita akan masuk pada tanda ketiga. Doa yang tiba-tiba selalu menyebut namanya meski kita tidak merencanakan sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami tentang lintasan hati dan mimpi yang berulang, kini kita masuk pada tanda berikutnya yang lebih halus, namun sangat kuat. Doa yang tiba-tiba menghadirkan nama seseorang. Pernahkah engkau mengalami saat-saat berdoa, entah setelah sholat atau di waktu malam yang hening, tiba-tiba lisanmu tergerak menyebut nama seseorang? Padahal sebelumnya engkau tidak berniat untuk mendoakannya, bahkan mungkin tidak terlalu memikirkan orang itu. Namun entah bagaimana, hati dan lidahmu seolah digerakkan untuk menyebut namanya di hadapan Allah. Saudaraku, ketahuilah, itu bukan sesuatu yang biasa. Tidak semua nama bisa hadir dalam doa kita. Karena doa adalah penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya, maka ketika sebuah nama masuk ke dalam doa, bisa jadi itu adalah bentuk petunjuk dari Allah. Allah ingin kita menjadi jalan kebaikan bagi orang tersebut. Atau justru melalui doa itu, Allah sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisinya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, malaikat berkata, "Amin, dan untukmu juga seperti itu." Hadis ini mengajarkan betapa agungnya doa yang tulus untuk orang lain. Bahkan tanpa sepengetahuan mereka, doa kita bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Maka jika tiba-tiba dalam doa kita selalu muncul satu nama yang sama, mungkin Allah sedang memberi kesempatan agar kita menjadi penolongnya, meskipun hanya lewat doa. Mari kita bayangkan sebuah kisah nyata. Ada seorang ibu yang selalu menyebut nama sahabat lamanya dalam doa. Ia sendiri bingung, mengapa nama itu selalu muncul padahal sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Hingga suatu hari, ia mendapat kabar bahwa sahabatnya sedang menghadapi ujian hidup yang berat. Saat itulah barulah ia sadar bahwa doa-doanya selama ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah bagi sahabatnya. Ada juga kisah seorang pemuda. Setiap kali ia berdoa, hatinya selalu tergerak untuk menyebut nama seorang wanita yang bahkan belum pernah ia kenal secara dekat. Awalnya ia menganggap itu hanya perasaan biasa. Namun semakin lama, doa itu muncul dengan sendirinya, tanpa ia rencanakan. Hingga akhirnya,
Dengan izin Allah, wanita itu benar-benar menjadi pendamping hidupnya. Saat itulah ia mengerti bahwa doa yang selalu menyebut namanya adalah salah satu cara Allah menuntun takdirnya. Saudaraku, tanda ini mengajarkan kita dua hal penting. Pertama, jangan pernah meremehkan doa yang keluar dari hati, meski tampak sederhana. Karena doa bisa jadi jembatan antara takdir yang belum terlihat dengan kenyataan yang akan terjadi. Kedua, jangan buru-buru menafsirkan doa yang menyebut nama seseorang sebagai tanda pasti jodoh. Bisa jadi itu adalah panggilan agar kita memperbanyak doa kebaikan bagi orang lain, bukan untuk memiliki mereka. Coba renungkan, jika namanya terus hadir dalam doa, apakah doa itu membuatmu semakin dekat dengan Allah? Apakah doa itu lahir dari kasih sayang yang tulus, atau dari keinginan yang penuh hawa nafsu? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita mengenali apakah doa itu benar-benar tanda dari Allah, atau hanya keinginan hati yang terselubung. Tanda ketiga ini sangat berharga, karena tidak semua orang mendapatkannya. Allah yang Maha Menggerakkan bisa saja menjadikan lisan kita sebagai jalan doa untuk seseorang yang sangat membutuhkan. Maka jangan pernah abaikan jika engkau mendapati dirimu selalu menyebut nama yang sama dalam doa. Itu bisa jadi amanah besar dari Allah agar engkau terus mendoakan kebaikan baginya. Saudaraku, setelah kita memahami tentang doa yang menghadirkan nama seseorang, mari kita lanjutkan perjalanan ini ke tanda berikutnya. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda keempat dari Allah, yaitu ketika hati terasa tenang setiap kali mengingat seseorang, meskipun keadaan tidak selalu mudah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita membicarakan tentang doa yang selalu menghadirkan nama seseorang, kini kita masuk pada tanda berikutnya, ketenangan hati. Pernahkah engkau merasakan hal ini? Saat mengingat seseorang, hati yang tadinya gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Bukan karena ia sempurna, bukan karena ia selalu ada, tapi karena ada sesuatu yang berbeda. Ketenangan itu hadir tanpa bisa dijelaskan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Quran Surat Al-Fatah ayat 4. Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan hati adalah salah satu tanda hadirnya rahmat Allah. Maka jika mengingat seseorang membuat hati semakin damai, bisa jadi itu adalah bagian dari petunjuk Allah. Namun perlu dicatat, ketenangan yang dimaksud bukanlah sekadar rasa senang yang fana, melainkan rasa damai yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jika mengingatnya membuat kita ingin memperbaiki diri, ingin lebih taat, atau ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka itu adalah tanda positif. Tetapi jika sebaliknya, mengingatnya justru membuat kita lalai dari Allah, penuh kegelisahan, dan terikat dengan hawa nafsu, maka itu bukanlah ketenangan dari Allah. Mari kita lihat sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita yang sedang mengalami masa sulit. Ia merasa hidupnya penuh tekanan. Masalah datang silih berganti. Namun setiap kali ia mengingat seorang guru yang pernah menasihatinya, hatinya menjadi tenang. Bahkan hanya dengan mengingat kata-kata dan nasihat gurunya itu, ia merasa lebih kuat menghadapi cobaan. Itulah ketenangan yang datang dari Allah melalui perantara seseorang. Kisah lain datang dari seorang pria. Ia selalu merasa damai setiap kali teringat seorang wanita yang ia kagumi dalam diam. Bukan karena parasnya semata, melainkan karena wanita itu dikenal taat beribadah. Setiap kali mengingatnya, ia terdorong untuk memperbaiki sholatnya, memperbanyak zikir, dan menjaga diri. Disitulah ia menyadari bahwa ketenangan itu adalah tanda Allah ingin ia menempuh jalan yang benar. Saudaraku, ketenangan hati bukanlah hal yang bisa dibuat-buat. Ia datang dari Allah, bukan dari nafsu manusia. Jika Allah menurunkan ketenangan ketika kita mengingat seseorang, maka itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Bisa jadi itu adalah doa kita yang dijawab Allah dengan cara yang lembut. Atau bisa juga itu ujian, agar kita belajar membedakan antara cinta yang suci dengan keinginan yang semu.
Tanda ini juga mengajarkan bahwa Allah selalu menyertai kita dalam perjalanan perasaan. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan rasa damai yang sederhana pun bisa menjadi pesan dari Allah. Namun jangan salah paham, ketenangan hati bukan berarti jalan akan selalu mudah. Kadang justru penuh ujian. Tapi perbedaan utamanya adalah, meski jalannya berat, hati tetap merasa damai. Inilah bedanya antara petunjuk dari Allah dengan bisikan nafsu. Nafsu membuat hati gelisah, meskipun jalan terlihat mudah. Sedangkan petunjuk dari Allah membuat hati tenang, meskipun jalan penuh rintangan. Saudaraku, jika engkau merasakan ketenangan setiap kali mengingat seseorang, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa itu pasti jodohmu. Bisa jadi itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa orang tersebut adalah perantara kebaikan bagimu. Tugas kita hanyalah menjaga hati agar tetap berada dalam kerangka syariat, tidak berlebihan, dan tidak melupakan Allah. Maka tanda keempat dari Allah adalah ketenangan hati yang hadir berulang kali ketika mengingat seseorang. Itu bukan kebetulan, melainkan cara Allah membimbing kita dengan lembut. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke tanda kelima dari Allah. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tentang pertemuan yang terasa selalu diatur oleh takdir, meskipun kita tidak pernah merencanakannya. Sahabat munajat yang dirahmati Allah, kita telah menelusuri berbagai isyarat dan pertanda yang muncul ketika seseorang terus hadir dalam pikiran, doa, bahkan dalam mimpi. Pada bagian ini, kita akan memasuki pembahasan yang lebih dalam, yakni tanda-tanda yang begitu kuat hingga hampir mustahil diabaikan. Tanda-tanda ini seakan menjadi jawaban yang Allah sisipkan secara halus namun nyata, agar hati kita lebih yakin pada arah yang harus ditempuh. Ada kalanya, seseorang muncul di saat kita benar-benar membutuhkan dukungan. Bukan sekadar hadir secara fisik, tetapi energi, doa dan perhatiannya mampu menguatkan kita di titik terendah. Inilah salah satu tanda terkuat bahwa Allah sedang menunjukkan bahwa Ia memiliki peran penting dalam perjalanan hidup kita. Sebab, tidak semua orang mampu hadir di fase terberat kita, melainkan hanya sosok yang Allah pilihkan. Tanda lain yang tak bisa disepelekan adalah ketika kita merasakan ketenangan luar biasa setiap kali mengingat dirinya. Hati yang tadinya gelisah menjadi tentram, pikiran yang tadinya kacau seolah menemukan jalan. Rasa tenang ini berbeda dengan rasa suka atau kagum biasa, karena kedamaian itu terasa suci dan mendekatkan kita pada Allah, bukan menjauhkan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa salah satu tanda cinta karena Allah adalah hati yang lapang setiap kali bertemu atau mengingatnya. Lebih jauh lagi, ada kalanya doa yang kita panjatkan tentangnya justru membuat hati semakin kuat untuk bersabar. Walau belum jelas apakah dia benar-benar akan menjadi takdir kita, Allah seakan menanamkan keyakinan bahwa doa ini bukan sia-sia. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menegaskan, tidak ada satupun doa yang dipanjatkan kecuali akan Allah catat. Bisa dikabulkan langsung, bisa ditunda atau diganti dengan yang lebih baik. Maka jika kita merasa doa tentangnya selalu menumbuhkan kesabaran, bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita arti ikhlas melalui kehadirannya. Tanda kuat lainnya adalah adanya peristiwa berulang yang sulit dijelaskan dengan logika. Misalnya, tanpa sengaja, kita sering bertemu, mendengar namanya, atau melihat hal-hal yang berkaitan dengannya di momen-momen penting. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari cara Allah mengarahkan perhatian kita pada sesuatu yang patut direnungkan lebih dalam. Dalam banyak kisah nyata, orang-orang yang akhirnya berjodoh sering mengalami serangkaian peristiwa yang terhubung tanpa mereka rencanakan sebelumnya. Namun, perlu dicatat bahwa meski semua tanda ini begitu nyata, bukan berarti kita boleh memutuskan segalanya semata karena perasaan. Allah menginginkan kita tetap bijaksana dengan menimbang baik buruknya, meminta arahan lewat istisharoh, serta melibatkan orang tua atau pihak yang lebih berilmu. Karena cinta yang sejati bukan hanya tentang hati yang bergetar, melainkan bagaimana perjalanan itu diridhoi Allah hingga berujung pada keberkahan. Sahabat, disinilah letak klimaksnya.
Allah tak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian dalam kebimbangan. Jika tanda-tanda ini terus hadir, jangan abaikan. Jangan pula hanya dijadikan hayalan kosong. Jadikan ia sebagai bahan renungan, langkah introspeksi, dan kesempatan untuk semakin dekat pada Allah. Karena sejatinya, apapun hasil akhirnya, Allah pasti memilihkan jalan terbaik bagi kita. Dan yang terpenting, tanda-tanda kuat ini selalu membawa kita menuju kebaikan, bukan sebaliknya. Jika kehadirannya membuat kita lebih rajin beribadah, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih banyak berdoa, maka yakinlah, itu adalah petunjuk yang nyata dari Allah. Sebaliknya, jika mengingatnya justru menjauhkan dari kebaikan, maka itu pertanda kita harus berhati-hati dan segera memohon petunjuk agar hati tidak salah langkah. Sampai di sini, kita sudah melihat betapa Allah berbicara melalui tanda-tanda yang begitu halus namun nyata. Dan di bagian penutup nanti, kita akan merangkum semua pembahasan sekaligus menarik pesan moral yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat munajat yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai pada akhir perjalanan kisah penuh makna ini. Sejak awal kita sudah menelusuri berbagai tanda, isyarat, hingga petunjuk halus yang Allah hadirkan ketika seseorang begitu kuat tertanam dalam pikiran, doa, bahkan hadir dalam mimpi kita. Semua itu bukan kebetulan, karena dalam hidup seorang mukmin tidak ada satupun yang berjalan tanpa takdir dan izin Allah. Kisah yang kita uraikan ini sejatinya mengajarkan satu hal penting. Hati manusia bukan miliknya sendiri. Hati kita berada dalam genggaman Allah yang mampu membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Maka, ketika ada satu nama yang terus Allah biarkan singgah di pikiran kita, itu bisa menjadi cara Allah untuk menguji sejauh mana kita ikhlas, bersabar, dan berserah diri pada ketentuannya. Sahabat, pelajaran terpenting yang bisa kita ambil adalah jangan pernah menggantungkan harapan pada manusia, sebab manusia bisa saja hadir lalu pergi, mendekat lalu menjauh. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan. Dialah yang tahu persis siapa yang pantas mendampingi kita, siapa yang mampu membawa kita pada kebaikan, dan siapa yang sebaiknya tidak kita kejar meskipun hati terasa berat melepaskannya. Kita perlu mengingat, tanda-tanda yang sudah kita bahas tadi bukanlah untuk dijadikan alasan menunggu tanpa usaha atau terus terjebak dalam lamunan. Sebaliknya, tanda-tanda itu adalah ajakan Allah agar kita semakin dekat kepadanya, agar kita semakin rajin berdoa, istiqomah dalam ibadah, dan bersabar menunggu keputusan yang terbaik. Karena sungguh, janji Allah itu pasti. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Sahabat munajat, mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa hidup bukan tentang siapa yang kita inginkan, melainkan siapa yang Allah tetapkan. Jika ternyata orang yang terus hadir dalam pikiran dan mimpi kita adalah jodoh yang Allah pilihkan, maka bersyukurlah. Tetapi jika tidak, jangan pernah merasa kecewa, karena berarti Allah telah menyiapkan takdir yang jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Pesan moral dari perjalanan ini jelas, jangan biarkan hati kita terlalu larut pada sesuatu yang belum pasti. Peganglah erat Allah sebagai satu-satunya tempat menggantungkan harapan, serahkan semuanya padanya, karena di tangannya lah kebahagiaan sejati itu berada. Ingatlah, cinta yang paling mulia adalah cinta yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita renungkan bersama dalam video ini mampu memberi kekuatan baru bagi setiap hati yang sedang diuji. Jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah berhenti berharap pada Allah. Karena bisa jadi, doa yang hari ini belum terkabul, esok akan menjadi kenyataan. Atau mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari sekedar apa yang kita minta. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menuliskan kota asal Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mempererat ukhuwah. Dukungan sederhana dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat munajat. Tetaplah jaga hati, kuatkan doa, dan percayalah pada rencana Allah. Karena hanya dengan itulah kita bisa menjalani hidup dengan tenang, yakin, dan penuh keberkahan.